Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Seorang ahli sejarah namanya Yuval Harari, dia pernah diwawancarai dan ditanya, apakah manusia ini diciptakan dan disiapkan dalam perjalanan hidupnya untuk bahagia? Dan dia dengan jelas mengatakan tidak. Manusia seperti ciptaan lain pada awalnya memang dimaksudkan untuk survive. Lalu melalui survival itulah terjadi evolusi karena perjalanan hidupnya. Dan kemudian terjadilah apa yang sekarang ini kita alami. Kebahagiaan adalah sebuah proses evolusi juga. Bertumbuh dari survival, kemudian menjadi hidup dalam kepenuhannya. Maka tidak heran kalau banyak orang yang masih dalam mode survival mode. Dan kalau tidak bahagia, memang bukan happiness mode, tapi survival mode. Maka kita perlu bergeser kalau mau sungguh mencapai kepenuhan hidup. Hidup sepenuhnya dan hidup dalam kebahagiaan. Yaitu mulai tidak hanya bertahan hidup, tetapi hidup sepenuhnya. Yaitu memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Memaksimalkan apa yang bisa kita berikan. Maksimal dari diri kita, puncak dari seluruh keberadaan kita adalah kasih. Dan ketika kita bisa mencapai kepenuhan kasih itulah kita menemukan kepenuhan, kebahagiaan, sukacita, dan syukur. Sayang bahwa banyak orang tidak fokus pada pertumbuhan pribadi secara penuh. Kebanyakan ngurusi orang lain. Yang sebetulnya menjadi dasar kita justru semakin tidak bisa hidup sepenuhnya, juga tidak bisa menemukan kebahagiaan. Padahal ada bidang-bidang, bagian-bagian yang bisa kita lakukan, dan ada yang tidak bisa. Seringkali memikirkan bagaimana sikap orang lain. Padahal itu tidak bisa kita pikirkan, dan tidak bisa kita apa-apakan. Yang bisa kita pikirkan adalah bagaimana sikap kita dan reaksi kita. Kita bisa memperbaikinya, kita bisa kemudian memperhalusnya, dan mengungkapkannya sesuai dengan motivasi kasih. Itu bisa. Tetapi sikap orang lain tidak bisa. Kata-kata orang lain tidak bisa. Maka kita banyak menghabiskan waktu dan energi untuk yang sebetulnya tidak bisa kita lakukan. Kita juga banyak mengkhawatirkan yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu, kita tidak bisa sungguh-sungguh lepas dari survival mode. Kita perlu belajar dan membiasakan diri. Yang bisa membantu pertama-tama adalah penyelenggara kehidupan ini Tuhan, bukan saya. Ini yang pertama kali harus dilakukan. Jadi yang mengatur, yang menentukan hidup ini Tuhan. Kita mau lahir di mana, orang tua kita siapa, jenis kelamin kita siapa, itu Tuhan. Bukan kita. Dan banyak Tuhan yang mengatur. Apakah kemudian kita tidak bebas? Bebas. Tetapi kebebasan kita adalah terletak pada sikap kita, reaksi kita terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka kita bisa sungguh-sungguh bebas memilih dan bersikap
pada apa yang memang bisa, yaitu dalam reaksi, respon, dan sikap kita. Bukan pada yang memang sudah ditetapkan, yang kita tidak bisa memilih. Kesulitannya justru, pertama kita merasa bahwa kita bisa mengatur hidup kita sendiri. Itu sudah menjadi awal yang membuat kita susah dan tidak bisa hidup sepenuhnya. Kita merasa bahwa kita yang mengendalikan kehidupan ini. Itu jelas keliru, dan itu menjadi sumber penderitaan besar. Kemudian kita mengatur apa yang sebetulnya tidak bisa kita atur. Itu juga menambah kita tidak bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya. Maka kita pertama harus menerima dan mengakui dan meyakini bahwa hidup ini Tuhan yang menentukan, dan kemudian kita ambil bagian dengan penuh syukur dan sukacita dalam rencana Tuhan itu. Bukan sebaliknya, hidup ini saya yang mengendalikan, silahkan Tuhan kalau mau terlibat dalam hidup saya. Wah, ini sudah mulai kacau. Persoalannya justru sebagian besar orang mempunyai perspektif seperti itu. Yang mengatur hidup ini saya. Tuhan silahkan terlibat, kalau tidak, ya tidak masalah. Saya bisa jalan sendiri. Lalu saya punya agenda sendiri, kadang-kadang melibatkan Tuhan, kadang-kadang tidak. Nah, itu persoalannya. Padahal kita mestinya, Tuhan punya rencana, Tuhan menempatkan kita di satu tempat, kita tidak bisa memilihnya. Nah, di tempat itulah kita bisa bersikap, kita bisa memberikan diri, kita bisa mencintai dengan kebebasan kita. Kita bisa memilih. Maka tidak perlu mempersoalkan apa yang terjadi kepada kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi terhadap hidup kita itu. Karena bisa kok orang yang mengalami peristiwa yang persis sama, dua orang, tetapi yang satu bahagia dan penuh syukur, yang satu kecewa, marah, sakit hati, menderita. Bisa. Karena yang menentukan bukan apa yang terjadi terhadap hidup kita. Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, itu di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Dan kalau kita percaya penyelenggara kehidupan ini Tuhan, maka Tuhan sebetulnya yang mengatur. Dan kalau Tuhan mengatur bukan semena-mena, tetapi penuh kebijaksanaan dan penuh kasih. Karena Allah yang mengatur kehidupan ini adalah Bapa kita sendiri. Justru sikap kita itu yang menentukan. Kita bisa menyikapi, bereaksi, merespon terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita secara positif atau negatif, dan kita bebas di situ. Maka kalau kita menderita, yang bisa membuat kita menderita ya hanya kita sendiri. Karena itu yang paling pokok bagi kita adalah bertobat. Terus membuka diri dan masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga kita bisa mempunyai sikap dasar seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu sikap yang sebetulnya tepat terhadap kehidupan ini. Karena Tuhan yang mengatur, bukan kita. Kalau kita sudah menyadari hal ini, kita bisa kemudian menghayati ketaatan. Apapun yang kita alami, kita menaatinya, karena ini pasti rancangan Tuhan dan itu pasti baik, lalu kemudian berusaha, bereaksi, merespon, memberikan diri sebaik mungkin di dalam peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak masalah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapinya, itu yang penting. Dan itu ada di dalam genggaman kita. Sementara apa yang terjadi, variabelnya banyak sekali, kita tidak mampu mengaturnya. Maka kalau kita ingin sungguh-sungguh hidup dalam kepenuhannya, kita mulai berpindah dari kesadaran bahwa hidup ini saya yang mengendalikan, ke kesadaran bahwa hidup ini Tuhan yang mengatur. Tetapi saya tetap diberi kebebasan untuk menyikapinya. Maka kita perlu terbuka, karena sadar sebetulnya kita tidak mampu apa-apa, kecuali bersyukur, memberikan diri,
dan mengasihi. Dengan sikap dasar ini justru hidup kita jauh lebih ringan. Karena kita percaya bahwa hidup itu sudah diatur dengan baik oleh Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana yang adalah Bapa kita. Dan kemudian kita bisa terbuka, taat dan setia, dan tetap hidup dalam kasih dengan iman yang sama. Selalu hidup atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Dan dengan demikian, kita menjalani hidup ini penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Karena sebetulnya hidup saja sudah menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.